Naam, Syekh. صفات الخلق عددها كبير. Maha suci Allah dari asyarik tadi, wal walad dan anak. Kemudian juga maha suci Allah dari sifat-sifat makhluk. Jumlah sifat makhluk itu sangat banyak. بعضهم قال 40 صفة وبعض العلماء قالوا 60 صفة. Sifat para makhluk, sebagian ulama menyebutkan sebanyak 40 sifat. Sebagian ulama lainnya menyebutkan 60 sifat yang ada pada makhluk. ويقال لها الكيف. Disebutkan bagi sifat-sifat para makhluk semua itu adalah dengan ungkapan kaif. Nah, jadi kaif itu, kaif yang makna harfiahnya bagaimana, adalah mengandung makna sifat-sifat kebendaan. وكيف عنه مرفوع مستحيل. Nah, perkataan para ulama wa kaifa anhu marfu', itulah yang dimaksud, bahwa mustahil atas Allah sifat-sifat kebendaan. هذا كلام الإمام مالك رضي الله عنه. Nah, demikian itulah yang disebutkan oleh Imam Malik dalam perkataan beliau wa kaifa anhu marfu'. ومن الكيف كالحاجة للمكان أو الزمان فهو خالقهما وما سواهما فلا يحتاج إليهما. Termasuk daripada kaif yang merupakan sifat-sifat benda adalah berhajat kepada tempat atau zaman. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan tempat dan zaman, yang mengadakannya dari tidak ada menjadi ada. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kepada keduanya. Allah tidak membutuhkan kepada tempat dan tidak terikat oleh waktu dan zaman. Allah ada tanpa tempat. Allah ada tanpa tempat. Nah, bahasa kita itu. Jadi saya hafal bahasa kita. Masya Allah. Allah Ta'ala خلق المكان هو ما يملأه الحجم من الفراغ. هذا معنى المكان ما يملأه الحجم. Yang menciptakan tempat. Tempat itu adalah ruang kosong yang diwadahi oleh suatu benda yang memiliki bentuk dan ukuran. Allah bukan benda. Karena itu Allah Maha Suci dari tempat dan arah. Wallahu la yajri alaihi zaman. Dan Allah tidak terikat atau tidak berlaku baginya zaman atau waktu. Nah. وهو تبارك وتعالى المنزه عن النقائص الطاهر من العيوب. النقائص يعني ما كان لا يليق بالله. كل ما كان من صفة الخلق يقال له نقص ونقائص. أما العيوب كذلك ما لا يليق بالله يقال له عيب في حق الله يعني نقص. Lanjut, bagi yang megang PDF-nya, masih di nomor 5. Wa huwa tabaraka wa ta'ala al-munazzahu 'anil naqa'isyit tahiru minal 'uyub. Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala kekurangan dan Maha Suci dari segala aib. An-naqaish artinya segala kekurangan, yang itu adalah sifat-sifat benda yang tidak sesuai bagi keagungan Allah. Semua itu, yaitu sifat-sifat benda, tidak sesuai bagi keagungan dan kesucian Allah Subhanahu wa taala. Itu semua disebut dengan an-naqaish. Allah Maha Suci dari itu semua. Demikian pula Allah Maha Suci daripada al-uyub. Al-uyub jama dari aib, yaitu segala sesuatu yang tidak layak bagi keagungan dan kesucian Allah. Allah Maha Suci dari itu semua. As-salam ay alladhi salima min kulli aib fala yusaf bil-zulmi aw al-waladiyyati aw az-zawjiyyah. ما معنى السلام من أسماء الله؟ سالم من كل نقص وعيب، يعني منزه
عما لا يليق به مستحيل عليه ما هو من صفة الخلق. هذا معنى السلام. Lanjut. Nomor 6. Nama Allah As-Salam artinya alladzi salima min kulli aib, yang selamat dari segala celah. Yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Suci dari segala sifat-sifat benda. Allah Subhanahu wa taala bukan benda, karena itu sifat-sifat Allah bukan sifat-sifat benda. Allah Maha Suci dari segala kekurangan, Allah Maha Suci dari segala aib. Dan sifat-sifat benda semua itu menunjukkan kekurangan. Sifat-sifat manusia misalkan menunjukkan kekurangan. Allah Maha Suci dari itu semua. مثل الظلم. الظلم هو التصرف في ملك الغير بغير رضاه، ولا يوجد شيء ليس ملكا لله فيفعل في ملكه ما يشاء وليس ظالما للعباد. Contoh yang merupakan sifat kekurangan yang itu mustahil bagi Allah adalah az-zulm. Zulm itu atau kezaliman itu artinya at-tasarruf fi milkil ghairi bi ghairi ridha. Jadi mempergunakan sesuatu yang milik orang lain tanpa ridho darinya. Nah, zalim semacam ini mustahil bagi Allah. Itu hanya terjadi pada makhluk Allah, seperti pada manusia, kezaliman itu. Adapun bagi Allah tidak terjadi kezaliman ini oleh karena Allah adalah pemilik segala sesuatu dari seluruh ciptanya ini, dan Allah berhak untuk melakukan apapun terhadap para makhluknya ini. Allah tidak disifati dengan sifat zalim. والولدية يعني الفرع، مستحيل عليه أن يكون ولدا فرعا من أصل أو أصلا لفرع. Juga mustahil bagi Allah. Mustahil. Juga mustahil bagi Allah al-waladiyah. Artinya Allah bukan sebagai cabang dari sesuatu, juga Allah bukan sebagai asal bagi sesuatu. Seperti kita misalkan, kalau kita ini disebut fara', cabang dari ayah kita atau dari ibu kita, sehingga kita disebut dengan walad, anak. Atau ibu kita disebut asal. Asal sebagai asal bagi cabang. Dalam hal ini anaknya sebagai cabang. Allah Subhanahu wa taala tidak dikatakan baginya aslun atau far'un. Ini yang dimaksud bahwa Allah mustahil baginya al-waladiyah. والزوجية يعني ليس له زوجة مستحيل عليه ذلك. Nah, demikian pula Allah Subhanahu wa taala Maha Suci daripada az-zaujiyah. Artinya bahwa Allah Maha Suci dari pasangan. Mustahil Allah memiliki pasangan baginya. قال تعالى السلام المؤمن من أسماء الله السلام، ولذلك لا يقال يسلم لي ربي أو ربي يسلم لي. هذه عبارة منتشرة في بلاد الشام وبعض البلاد، يقولون يسلم لي ربك. هذا لا يقال، لأن الذي يسلم تصيبه آفات نقص، والله السالم من كل نقص وعيب. Di dalam Al-Quran Allah berfirman yang merupakan dalil bagi ketetapan nama Allah As-Salam, yaitu firman-Nya As-Salamul Mu'min. Maknanya seperti yang kita jelaskan tadi terkait makna As-Salam, yaitu yang Maha Suci dari segala aib dan celah. Nah, karena itu tidak boleh dikatakan bagi Allah Yaslam li Rabbak. Ini ungkapan walaupun mungkin di wilayah kita tidak dikenal karena memang kita bukan orang Arab. Di sebagian negara-negara Arab, ungkapan demikian itu cukup tersebar.
itu kalimat yang rusak. Sebab maknanya apa? Sebab maknanya selamatkan bagiku akan Tuhanmu. Jadi seakan menetapkan bahwa Allah memiliki aib lalu dibersihkan daripada aibnya tersebut. Nah, jadi tidak boleh dikatakan yaslam bagi Allah. Tetapi Allah adalah as-salam. As-salam itu artinya maha suci dari segala aib dan celah. Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Quddus As-Salam. الآن المؤمن من أسماء الله المؤمن، وليس معناه كما نقول أنا مؤمن، إنما معناه الذي يصدق عباده وعده، يعني وعد الله بالجنة فالله يصدق وعده، يعني يعطيهم ما وعدهم، لا يخلف الميعاد، يفي بما ضمنه لهم، وعدهم بالجنة فلا بد أن يأخذوا الجنة. هذا معنى المؤمن من أسماء الله. Lanjut. Nomor 7. Nama Allah Al-Mu'min. Nah, sini harus perhatikan, nama Allah Al-Mu'min ini bukan bermakna mukmin pada kita, pada makhluk atau pada manusia. Maknanya berbeda. Makna mukmin pada hak Allah Subhanahu wa taala artinya yang maha benar dalam janjinya terhadap hambanya. Itu artinya al-mu'min, yang maha menunaikan akan janjinya terhadap para hambanya. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan bagi orang-orang saleh, orang-orang mukmin yang saleh, al-atqiya, yang bertakwa, bahwa mereka mendapatkan surga. Maka Allah Subhanahu wa taala pasti menunaikan apa yang dijanjikannya tersebut terhadap mereka. Nah, di dalam kitabnya disebutkan yasduqu ibadahu wa'dahu wa yafi bima dhaminahu. Artinya Allah membayarkan atau memberikan apa yang dijanjikan oleh Allah terhadap mereka, para hambanya. Nah, itulah makna al-mu'min pada hak Allah. Jadi berbeda makna mukmin pada hak Allah dengan mukmin pada manusia. Naam, Syekh. نعم. ولا يسمى الله مسلما. المسلم لا يقال عن الله، لأن المسلم هو الذي ينقاد لغيره ويستسلم، فتسمية الله مسلم هذا فيه كفر والعياذ بالله. الله تعالى نحن ننقاد ونستسلم له، لا يقال هو ينقاد لغيره. Nah, kemudian catatan penting, tidak boleh dinamakan bagi Allah dengan al-muslim. Kalau al-mu'min iya tadi, al-mu'min di nomor 7 dari pembahasan kita, dari nama-nama Allah. Tapi kalau al-muslim tidak boleh disandarkan bagi Allah, sebab makna al-muslim artinya alladzi yanqadu li ghairihi, yang tunduk bagi yang lain. Seperti kita disebut muslim oleh karena kita tunduk kepada Allah, kepada ajaran-ajarannya. Nah, maka kalau Allah dinamakan muslim, maka berarti menetapkan bahwa Allah tunduk kepada yang lain. Karena itu adalah makna rusak. Bahkan itu adalah makna sesat dan kufur. Tidak boleh dikatakan bagi Allah al-muslim. قال تعالى السلام المؤمن. هذه الآية تدل أن من أسماء الله المؤمن. Allah berfirman, As-salamul mu'min. Ayat ini menjadi dalil bahwa di antara nama Allah adalah As-salam, seperti yang telah kita jelaskan tadi. وقال بعض العلماء المؤمن الذي صدق أنبياءه وأيدهم. Sebagian ulama mengartikan nama Allah Al-Mu'min artinya yang menunaikan janjinya terhadap para nabinya. Membela mereka dan menunaikan segala apa yang dijanjikan olehnya bagi mereka. Al-Muhaimin
أي الشاهد على خلقه بما يكون منهم من قول أو فعل أو اعتقاد. يعني الله تعالى عالم بكل أحوالنا، أقوالنا، أفعالنا، اعتقاداتنا، لا يخفى على الله شيء. هذا معنى الشاهد من أسماء الله. Lanjut di nomor 8. Berikutnya di antara nama Allah adalah Al-Muhaimin. Maknanya ay asy-syahidu ala khalqi, yang maha mengetahui. Asy-syahid yang dimaksud dalam nama Allah tersebut artinya yang maha mengetahui atas para hambanya dengan segala apa yang terjadi dari mereka daripada perkataan atau perbuatan atau keyakinan. Nah, inilah makna asy-syahid, artinya yang maha mengetahui. Sehingga makna al-muhaimin artinya bahwa Allah yang maha mengetahui setiap keadaan setiap orang dari kita. نعم، ولا يحتاج الله إلى رقيب وعتيد. رقيب وعتيد يكتبون الحسنات والسيئات. الله لا يحتاج إليهم. الله عالم بنا وبما نعمل قبل أن يخلقنا. Allah tidak membutuhkan kepada raqib dan atid. Ingat-ingat ini, tidak boleh dikatakan demikian. Membutuhkan kepada raqib dan atid. Tidak boleh. Raqib dan atid, malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mencatatkan amal-amal para hamba daripada kebaikan atau keburukan. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui setiap perbuatan para hambanya. Walaupun tanpa ada raqib dan atid. Bahkan Allah mengetahui setiap orang dari kita sebelum penciptaan kita. Sebelum kita diciptakan, Allah mengetahui setiap apa yang akan terjadi pada diri kita sedetail-detailnya. Nah, jadi tidak boleh diungkapkan dengan kata-kata Allah membutuhkan kepada raqib dan atid. Itu ungkapan yang tidak benar, itu ungkapan buruk. Raqib wa atid la ya'lamani ma fi qalbika. Allah yutli'uhuma amma ta'taqid. Fayuktab laka aw 'alaik. Raqib dan atid bahkan tidak mengetahui apa yang terlintas dalam hati kita. Allah mengetahui. Nah, jadi raqib dan atid itu hanya mencatatkan apa yang terjadi pada diri kita, tetapi tidak setiap apa yang sampai terlintas dalam hati juga dicatatkan, tidak. Adapun Allah mengetahui itu semua dengan serinci-rincinya. إذا دخل الواحد منا الخلاء لا يدخلان معك وعند الجماع بعد أن تنتهي الله يطلعهما ماذا فعلت خيرا يكتب لك شرا يكتب عليك. هذا دليل أن الله الشاهد يعلم ما نفعل ولا يحتاج إلى رقيب وعتيد. Raqib dan atid ketika kita masuk ke kamar mandi, maka keduanya tidak ikut. Termasuk ketika seseorang bersetubuh, raqib dan atid tidak ikut. Tidak melihat. Tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala kemudian memberitahukan kepada keduanya terhadap perkara apa yang diperbuat oleh seorang hamba ketika di kamar mandi atau ketika bersetubuh. Barulah kemudian oleh raqib dan atid dicatatkan perbuatan hamba-hamba tersebut. Adapun Allah mengetahui itu semua. Dan Allah justru Allah Subhanahu wa ta'ala yang membukakan bagi raqib dan atid terkait apa yang telah dilakukan oleh hamba tersebut ketika keduanya tidak ikut atau tidak mengetahui apa yang dilakukan oleh hamba itu. Nah, itulah bukti bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala asy-syahid, yang maha mengetahui segala apapun dari setiap perbuatan hambanya. قال تعالى المهيمن هذا من أسماء الله تبارك وتعالى. وهنا نصيحة إذا كنت ذاهبا إلى ظالم أو من تخشى ظلمه تقرأ 36 مرة يا مهيمن وتذهب إليه بإذن الله يدفع عنك ظلمه. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Al-Muhaimin,
Ayat ini dalil bahwa di antara nama Allah adalah Al-Muhaimin. Ada faedah penting disampaikan oleh Syekh. Ini pelajaran sangat besar dan berharga bagi kita. Syekh mengatakan, umpama sewaktu-waktu kita hendak menghadap kepada orang zalim, maka sebelum menghadap kepadanya, bacalah sebanyak 36 kali kalimat Ya Muhaimin. Sitta wa salasin, Syekh? Naam. 36 kali baca Ya Muhaimin, Ya Muhaimin, Ya Muhaimin. Kemudian berangkatlah menghadap orang zalim tersebut. Insya Allah Allah menundukkan orang zalim tersebut bagi engkau. Mujarrabah biniyatin hasanah. Itu teruji, mujarrab, dengan niat yang baik, tapi dengan niat yang baik. Al-Aziz huwa al-qawiy alladhi la yughlab li'annahu ta'ala ghalibun ala amrih. Qala ta'ala wa huwa al-azizul hakim. Allahul qawi ma'nahu al-qadir. ليس معناه أعضاء وعضلات. قوي يعني قادر، ذو القوة ذو القدرة. Lanjut, nomor 9. Nama Allah Al-Aziz. Maknanya Al-Qawiyyu alladzi la yughlab. Al-Qawi يعني لا أحد يغلبه، لا يعجزه شيء. Al-Qawi di sini maknanya yang maha kuasa. Al-Qadir, bukan maknanya Al-Qawi dalam makna memiliki kekuatan seperti pada manusia, memiliki otot, kawat, tulang besi misalkan gitu bahasa kita. Allah masuk tetapi makna Al-Qawi pada hak Allah artinya Al-Qadir, yang maha kuasa, yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. رد على المعتزلة دكتور خليل لأنهم نسبوا إلى الله العجز. قالوا الله بعد أن أعطى العبد القدرة صار العبد يخلق فعله وصار الله عاجزا والعياذ بالله. أعوذ بالله. Ini bantahan terhadap faham sesat Mu'tazilah yang mengatakan, kata mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya kuasa memberikan kemampuan bagi para hamba. Lantas dengan kemampuan tersebut yang diberikan oleh Allah kepada para hamba itu sendiri kemudian menciptakan perbuatan-perbuatan mereka. Allah tidak mampu, kata mereka, tidak kuasa untuk menciptakan perbuatan-perbuatan para hamba. Sehingga perbuatan para hamba itu ciptaan hamba itu sendiri dengan kemampuan yang diberikan oleh Allah baginya. Ini pendapat rusak, pendapat kufur. Nah, nama Allah Al-Aziz ini bantahan terhadap mereka oleh karena Al-Aziz maknanya Al-Qawiyyul ladzi la yughlab. Li'annahu ta'ala ghalibun 'ala amrih. Allah Subhanahu wa taala tidak dikalahkan oleh apapun, oleh siapapun dari para makhluknya. Allah yang menguasai seluruh makhluknya. Jadi ini bantahan terhadap kesesatan Mu'tazilah yang mengatakan Allah lemah untuk menciptakan perbuatan para hamba. Kata mereka Allah hanya mampu memberikan kemampuan atau kekuasaan saja bagi para hamba tersebut, yang lantas dengan kekuasaan itulah para hamba menciptakan perbuatan-perbuatan sendiri. Nauzubillah. فلا يلتفت إلى القائلين اليوم إن المعتزلة القائلين بخلق الأفعال إن العبد يخلق فعله لا يكفرون. هؤلاء لا يلتفت إليهم مهما كانت شهرتهم بين الناس. العبرة بإصابة الحق. Jangan dipedulikan pendapat sebagian orang yang mungkin di zaman kita ada menyebar dan ini dipopulerkan oleh orang yang memiliki nama mungkin cukup terkenal, yang mengatakan bahwa orang-orang Mu'tazilah dalam keyakinan mereka itu tidak dihukumi kafir. Nah, ini pendapat rusak. Pendapat yang benar bahwa
Mu'tazilah atau siapapun yang berkeyakinan bahwa Allah tidak mampu, tidak kuasa untuk menciptakan perbuatan para hamba, itu adalah keyakinan kufur. Siapapun dia. Nah, jadi jangan terpengaruh dengan siapa yang berbicara, oleh karena kebenaran itu lebih berhak untuk kita ikuti. Para ulama dari dahulu mengatakan bahwa Mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa Allah tidak mampu menciptakan perbuatan para hamba dihukumi kafir. العلماء الذين لم يكفروا المعتزلة هم لم يكفروا من وصلت بدعته إلى الكفر، يعني كانت بدعتهم دون الكفر. أما القائلون بأن العبد يخلق فعله هذا لا يختلف في تكفيره، كذب القرآن والإجماع والسنة الثابتة واتفاق العلماء في المذاهب كلها. ليست عبرة ما يقول بعض من ينتسب للأشاعرة اليوم، لا عبرة بكلامهم. Adapun para ulama kita, sebagian mereka atau para ulama kita terdahulu yang tidak mengkafirkan Mu'tazilah itu dari segi faham-faham yang lain. Adapun dari segi faham yang menetapkan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, sehingga perbuatan manusia bukan ciptaan Allah. Mereka yang sampai kepada keyakinan seperti ini dari kaum Mu'tazilah, maka para ulama sepakat bahwa mereka dikafirkan. Nah, jadi yang tidak dikafirkan dalam hal ini adalah yang tidak mencapai kepada batas kekufuran. Adapun yang telah mencapai batas kekufuran seperti itu tadi, mereka yang mengatakan bahwa manusia menciptakan perbuatannya sendiri, para ulama kita sepakat itu dihukumi kafir. Karena tidak ada pencipta kecuali Allah. ومعنى الله غالب على أمره يعني ما أراد وجوده قادر على إيجاده. Kemudian makna firman Allah, makna tulisan yang di makna Al-Aziz, ghalibun ala amrih, yang dimaksud bahwa Allah Maha Kuasa untuk mengadakan apapun yang Dia kehendaki akan keberadaannya. Wala yamna'uhu ahad. Tidak dilemahkan oleh suatu apapun oleh siapapun. Wala yamna'uhu ahad. Allah tidak ada yang mencegahnya oleh siapapun terhadap kehendaknya. Al-Jabbar huwa alladhi jabara mafaqir al-khalq, yani aghnahum. Al-faqir yughnihi. تدعو لإنسان تقول له جبر الله فقرك، يعني أعطاك الغنى، أغناك. فالجبار من أسماء الله معناه الذي جبر مفاقر الخلق. مفاقر جمع فقر، يعني أعطاه الغنى بعد الفقر، بعد أن كان فقيرا يجعله غنيا. Kemudian nomor 10, nama Allah Al-Jabbar, maknanya alladzi jabara mafaqiral khalq, artinya yang menutupi segala kebutuhan para hamba. Orang-orang fakir itu artinya orang-orang yang sangat membutuhkan. Allah Subhanahu wa taala yang menutupi segala kebutuhan para hambanya. Allah menjadikan orang yang fakir menjadi kaya. Allah yang memberikan kebutuhan bagi hajat para hamba. Nah, itu yang dimaksud dengan Al-Jabbar. Artinya yang maha menutupi segala kebutuhan para hambanya atau para makhluknya. Nah. Awil ladzi qaharahum ala ma arad. يعني الله تعالى يتصرف في خلقه على ما يريد، القهار. فجاءت الجبار بمعنى القهار القاهر، يفعل فيهم ما يريد. هذا من معاني اسم الله الجبار. Atau ada makna lain daripada makna Al-Jabbar. Yang pertama tadi, makna yang kedua, makna Al-Jabbar alladzi qaharahum ala ma arad. Artinya yang maha menguasai para hamba atas apa yang dikehendaki oleh Allah. Yang menguasai atau yang menundukkan mereka. Sehingga dalam makna ini
kata Al-Jabbar sinonim dengan makna atau semakna dengan nama Allah Al-Qahhar. وقال بعض العلماء الجبار لا تناله الأيدي يعني لا يضره أحد. Sebagian ulama lainnya memaknai Al-Jabbar artinya alladzi la tanaluhul aidi. Yang dimaksud yang tidak dapat dikalahkan oleh siapapun. قال تعالى الجبار المتكبر. المتكبر هو العظيم المتعالي عن صفات الخلق القاهر لعتاة خلقه. معناه الله عظيم القدر عالي القدر منزه عن صفات الخلق. هذا معنى العظيم المتعالي عن صفات الخلق. المتكبر ليس كما نقول فلان متكبر. الإنسان متكبر يعني وقع في معصية عنده رد للحق على قائله يستحقر الناس، هذا الإنسان. أما الله معناه هو العظيم القدر وتنزه عن صفات الخلق. Lanjut, nomor 11. Nama Allah Al-Mutakabbir. Maknanya yang maha agung derajatnya atau kedudukannya. Yang maha suci dari menyerupai para makhluknya. Maha suci dari sifat-sifat makhluknya atau menyerupai makhluk. Nah, jadi nama Allah Al-Mutakabbir mengandung dua makna ini. Artinya Al-Azimul Qadr, yang maha tinggi pada derajatnya atau kedudukannya, dan maha suci Al-Muta'ali al-Sifatil Khalq, yang maha suci dari sifat-sifat para makhluk. Nah, Al-Mutakabbir bagi Allah demikian itu maknanya, tidak dalam makna mutakabbir yang ada pada makhluk. Kalau pada makhluk makna mutakabbir itu adalah sifat tercela. Sebab pada makhluk al-mutakabbir itu artinya yang tidak mau menerima kebenaran. Nah, makna ini jelas berbeda dengan makna al-mutakabbir pada hak Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf, ada suara ayam di samping rumah. حبيبي دكتور خليل تفضل Di kampung ini. Naam Syekh. الله القاهر لعتاة خلقه يعني هو الذي يقهر المتجبرين المتكبرين الظالمين. عتاة الظلام، عتاة الخلق ظلام الخلق الظالمون. الله يقهر الظالمين من عباده من خلقه. Lanjut, هذا معنى المتكبر. Lanjut, masih dalam makna al-mutakabbir. Termasuk dalam makna al-mutakabbir bahwa dia Allah yang maha menundukkan makhluk-makhluknya yang zalim. Al-qahir li'utati khalqi. Jadi di nomor 11 ini dalam makna al-mutakabbir ada 3. Yang di atas tadi yang pertama adalah yang sangat tinggi atau maha agung pada derajatnya. Kemudian yang kedua adalah maha suci dari menyerupai sifat-sifat makhluk. Dan yang ketiga adalah yang maha menundukkan bagi para hambanya yang zalim. Al-Khaliq huwa mubrizul asya' min al-'adam ila al-wujud. Fala khaliqa illa huwa 'azza wa jalla. قال تعالى هل من خالق غير الله أي لا خالق إلا الله. فإذا الخالق الذي أحدث كون أبرز أبدع يدخل هذه الحادثات يبرزها من العدم إلى الوجود. هذا معنى الخالق، ولا يقال عن غير الله الخالق. هذا خاص بالله تبارك وتعالى. Lanjut di nomor 12. Berikutnya nama Allah Al-Khaliq artinya mubrizul
Mubrizul asya'i minal adami ilal wujud. Silakan dilihat fil wujud. masing-masing. Ya, yang mengadakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada. Jadi makna al-khaliq bagi Allah yang mengadakan segala apapun, segala sesuatu dari selain Allah dari tidak ada menjadi ada. Jadi semula segala apapun selain Allah tidak ada. Kemudian ada karena diadakan oleh Allah. Nah, makna al-khaliq ini demikian itu hanya bagi Allah saja. Tidak boleh disandarkan kepada selain Allah. Al-ajsam wal a'mal. Termasuk adalah segala fisik atau tubuh dengan segala sifat-sifatnya. Itu semua adalah ciptaan Allah. Tubuh kita dan sifat-sifat tubuh kita semuanya itu adalah ciptaan Allah. Al-a'mal al-ikhtiyariyah التي نعملها بإرادتنا خلق لله والأعمال الاضطرارية التي تحصل منا من غير اختيار بخلق الله. Juga termasuk perbuatan kita adalah ciptaan Allah. Baik perbuatan ikhtiyariyah maupun idtirariyah. Perbuatan itu ada dua. Ikhtiyariyah yaitu perbuatan yang terjadi dengan usaha kita atau ikhtiar kita. Banyak contohnya. Yang kedua adalah idtirariyah yaitu perbuatan yang terjadi bukan dengan usaha kita, tetapi terjadi pada tubuh kita. Dan contohnya ما كان منها خيرا وما كان منها شرا الكفر والإيمان الطاعة والمعصية كله بخلق الله. Jadi semua itu adalah ciptaan Allah, bahkan termasuk dalam hal ini segala kebaikan dan keburukan. Termasuk juga keimanan dan kekufuran pada manusia. Pada hakikatnya, kejadian itu semua adalah dengan ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Bari, ay annahu huwa khalaqa al-khalqa la an mithalin sabaq. الله تبارك وتعالى من أسمائه الخالق البارئ المصور. معناها متقارب، معناها قريب، لكن بعضها يكون فيه زيادة شيء. فهذا من أسماء الله البارئ بالهمز، لا نقول الباري، البارئ. هذا البارئ من أسماء الله معناه أوجد المخلوقات لا عن مثال سبق، يعني لا يوجد غيره من خلق، هو الذي أبدع وكون لا عن مثال سبق، يعني ليس غيره يوجد مثله. Lanjut, kemudian nama Allah berikutnya adalah Al-Bari'u. Al-Bari' dengan Hamzah. Ingat-ingat dibacanya demikian. Dengan Hamzah, tidak boleh dibaca dengan Al-Bari. Tetapi Al-Bari. Maknanya adalah bahwa dia Allah yang menciptakan para makhluk dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Khalaqal khalqa la'an misalin sabaqa. Yang telah menciptakan para makhluk ini dengan tanpa ada contoh sebelumnya. Kata Al-Bari dengan Al-Khaliq dan dengan Al-Musawwir memiliki makna yang serupa. Walaupun ada beberapa makna tambahan di masing-masing nama tersebut, tapi memiliki kemiripan. Al-Khaliq, Al-Bari dan Al-Musawwir. نقول فتح الباري هذا الكتاب للحافظ ابن حجر رحمه الله هذا من باب الاستثناء، يعني يتساهل فيه العلماء، وإلا نقول نحن البارئ بالهمز. Nah. Adapun penyebutan kitab Fathul Bari itu hanya semacam keringanan dijelaskan oleh para ulama. Adapun makna seharusnya adalah Al-Bari. Penyebutan kitab Fathul Bari itu dengan ungkapan seakan tanpa ada hamzah gitu.
Tapi sebenarnya adalah dari kata al-bari. Naam, Syekh. قال تعالى البارئ المصور الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة تتميز بها على اختلافها وكثرتها. يعني جعل الله تعالى المخلوقات على أشكال وهيئات وصور مختلفة، مع أن هذا إنسان وهذا إنسان وهذا إنسان، لكن كل واحد منا له صورة. الإنسان غير البهيمة، البهيمة غير الملك، الملك غير الجن، وهذا الاختلاف دليل على كمال قدرة الله تبارك وتعالى. فلذلك نقول من أسماء الله المصور. Kemudian nama Allah berikutnya Al-Musawwir. Artinya yang maha menciptakan para makhluknya dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda, yang satu dengan lainnya tidak bersamaan. Walaupun sangat banyak ciptaan Allah tersebut, tetapi tidak ada yang memiliki kesamaan sangat persis. Inilah tanda kesempurnaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Misalkan manusia. Manusia itu sangat banyak. Saya manusia, di hadapan saya ada orang juga manusia, ada manusia yang lain. Tidak pernah ada kesamaan secara persis antar sesama manusia tersebut. Belum lagi antara manusia dengan makhluk lainnya, manusia dengan binatang misalkan, jelas berbeda. Jadi seluruh makhluk Allah ini yang sekian banyak itu berbeda-beda satu dengan lainnya. Itulah tanda kesempurnaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan itulah yang merupakan makna dari nama Allah Al-Musawwir. ولا يقال عنه مصور، لا يقال لله صورة، هذا تشبيه لله بخلقه مخرج من الملة. الله خالق الصور لا صورة له. Tidak boleh yang dikatakan al-musawwar. Ingat-ingat ini. Tapi Allah adalah al-musawwir, yang menetapkan segala bentuk atau yang menciptakan segala bentuk bagi ciptaan-ciptaannya, bagi para makhluknya. Adapun al-musawwar artinya yang dibentuk. Maka tidak boleh ini disandarkan bagi Allah. Itu makna jelas, makna menyesatkan demikian itu. Tetapi Allah adalah al-musawwir, bukan al-musawwar. قال تعالى هو الله الخالق البارئ المصور الغفار هو الذي يغفر الذنوب. قال تعالى ألا هو العزيز الغفار. الغفار يعني يمحو ويسامح ويعفو ويسقط الذنوب عن بعض العباد، يغفر الذنوب، وهذا بشرط وشروط يذكرها العلماء وضوابط. لكن معنى الغفار والغفور يعني الذي يمحو الذنوب. Kemudian berikutnya nama Allah Al-Ghaffar. Artinya huwallazi yaghfirudz dzunub. Dia Allah yang Maha mengampuni segala dosa. Nah, yang dimaksud bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki nama tersebut yang dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa para hambanya. Tentu ini berlaku bagi sebagian hamba yang dikehendaki oleh Allah untuk diampuni dosanya secara keseluruhan daripada dosa mereka. Wala ahad ghairullah, dan sebagian lainnya diampuni oleh Allah dengan syarat-syarat dan ketentuan berlaku. Seperti yang telah dijelaskan oleh para ulama kita terkait syarat-syarat terampuninya dosa. Naam, Syekh. ولا أحد غير الله يغفر الذنوب جميعا. لذلك من ادعى لنفسه أو لغيره من العباد أنه
يغفر الذنوب هذا أشرك بالله. Nah, sifat ini yaghfirudz dzunub jami'a, yang mengampuni seluruh dosa adalah hanya Allah saja. Tidak boleh nama ini disandangkan kepada selain Allah. Sehingga siapa orang yang mengakui bahwa dirinya mengampuni dosa-dosa, maka dia telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. جاءتنا الإشارة من اللجنة بالتوقف إن شاء الله تبارك وتعالى. يعني أنا أحببت أن أبسط العبارة، أسهل العبارة حتى تساعد المدرس منكم على الترجمة. Syekh dapat peringatan dari panitia untuk menghentikan dars kita ini. Saya sudah berupaya untuk membuat kata-kata yang sederhana dan meringkasnya supaya lebih diterima oleh kita dan cepat sampai. Tetapi mungkin karena waktu sudah selesai, kita persilahkan kepada panitia. وإن شاء الله تعالى الدرس الذي يلي نحاول أن يعني نسرع قليلا بإذن الله تبارك وتعالى. Di pertemuan berikutnya insya Allah kita membahas mudah-mudahan dengan durasi yang lebih cepat, dan mohon maaf juga dari saya, ini saya juga menerjemahkan agak lambat, ini mungkin faktor usia juga mungkin. faktor usia. هل يريدون أن نفتح بابا للأسئلة؟ أنا جاهز. Dan ajak teman-teman, rekan-rekan. هذا الديك أم ماذا؟ هذا من اللجنة شيخ. نسأل إن كانوا يريدون فتح الأسئلة أم ماذا؟ لأنه جاءتنا رسالة أن نختم، فماذا يريدون، نفتح الأسئلة أم إلى الدرس المقبل؟ Dari Syekh untuk panitia, apakah dibuka pertanyaan atau langsung tutup? Sampai saat ini sih belum ada yang bertanya, Ustaz. Nanti mungkin bisa dijawab lewat grup ya Ustadz ya. Karena orang-orang udah pada cabut gara-gara mau sholat dulu. Kita bisa lanjutkan minggu depan kan Ustadz ya, insya Allah. Soal بالرسالة بعدين شيء. إن شاء الله. إن أراد السؤال عبر الرسالة بعدين إن شاء الله. طيب ولكن شيخ خليل الله يبارك فيك، يعني أنتم تعرفون أن يعني نصف الحصة كان ترجمة ونصفها، فلذلك هذا الكتاب لابد من فهمه، فلذلك الإنسان منا يصبر يعني حتى يحصل الفهم الصحيح. بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم. قل لهم الله يبارك فيك ونختم بالدعاء. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun mungkin sedikit oleh karena sebagian materi dan sebagian waktunya untuk terjemah. Tapi karena memang tuntutannya supaya betul-betul difaham. Sedikit tapi mantap, mudah-mudahan. Mantul mudah-mudahan insyaallah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah. والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. اللهم إنا دعوناك فاستجب لنا دعاءنا، فاغفر اللهم لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا. اللهم تب علينا وقبل توبتنا وارحمنا يا أرحم الراحمين. نسألك يا ربنا بجاه الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وبجاه العلماء العاملين والصحابة والآل والصادقين
أن تعطف قلب حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم علينا. اللهم ارزقنا رؤيته وزيارته ومجاورته، وشفعه فينا يا أكرم الأكرمين، وادخلنا الجنة بسلام. اللهم ارزقنا صحبته في الفردوس الأعلى. علمنا علما نافعا، وانفعنا بما علمتنا، وانفع بنا وزدنا علما، واجعل القرآن ربيع قلوبنا ونورا لأبصارنا وجوارحنا، وتوفنا وأنت راض عنا، واجعل آخر كلامنا لا إله إلا الله محمد رسول الله. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا تنسوني من الدعاء. بارك الله فيكم شيخي. بارك الله فيكم. الله يبارك فيكم. ادعوا الله لي. Okay, we gonna continue next week. Thank you. Inshallah. Inshallah. The same time, inshallah. At 6 o'clock, inshallah.